Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya sebagai khatib akan menyampaikan tema khutbah kita tentang terpesona dengan kebaikan diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasa muhlikat, syuhhu muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'u bi nafsihi. Rawahu Tabrani. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang membawa pada jurang kehancuran. Yang pertama adalah tamak, lagi kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, takjub pada kebaikan diri sendiri. Hadis ini riwayat Tabrani dan Baihaqi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, takjub dan terpesona dengan amalan baik dan prestasi orang lain memberikan efek positif dalam kehidupan kita, karena ia dapat memotivasi bagi kita untuk meneladani kebaikan dan prestasi mereka. Terlebih jika yang kita kagumi adalah para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan generasi terbaik setelahnya. Prestasi mereka di bidang ubudiyah, tarbiyah, dakwah, tadhiyah, kesungguhan dalam meraih ridho ilahi, dan yang seirama dengan itu dapat kita jadikan kompas dan cermin dalam kehidupan kita. Namun jika kekaguman dan ketakjuban itu justru pada prestasi pribadi kita, maka hal itu bisa menjadi awal dari kehancuran dan kehinaan kita di sana, di akhirat sana. Walaupun bisa jadi di dunia dapat menerbangkan kita ke awan yang tinggi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita cermati penuturan salah seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ia pernah menuturkan pengalaman hidupnya kepada kita. Suatu ketika Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pernah menjadi imam bagi para sahabat lainnya. Selepas salat ia berujar, setan terus berupaya melambungkan perasaan bangga di hatiku, sehingga aku merasa bahwa aku memiliki keutamaan atau derajat lebih tinggi dari orang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak akan pernah menjadi imam bagi orang lain selama hidupku. Dikutip dari Mawa'id Sahabah karangan Shalih As-Sami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mendengar nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah disebut, maka yang terekam di benak kita adalah ia sahabat yang diberi gelar oleh Nabi SAW
aminu hazihil ummah, atau kepercayaan umat ini. Dan ia juga adalah sahabat yang digelari oleh para sahabat Amirul Umara, atau panglima besar para imam-imam atau para pemimpin. Ia adalah sahabat yang merelakan beberapa giginya runtuh atau rompal demi mencabut 2 buah mata rantai baju besi penutup kepala Rasulullah yang menancap di kedua belah pipinya pada perang Uhud tahun 2000 Hijriah. Dialah yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikan Panglima Khalid bin Walid radhiyallahu an sebagai panglima militer dan diplot menjadi komandan batalion pasukan. Ucapan yang pertama kali ia lontarkan adalah, sesungguhnya aku tidak menginginkan kekuasaan dunia. Aku juga tidak berbuat karena mengharapkan dunia. Ia adalah sahabat yang dikirim Nabi SAW sebagai bala bantuan bagi Amr bin As radhiyallahu an dan pasukannya pada pertempuran Zatus Salasil, sehingga muncul terang benderang warna kemenangan pada waktu itu, dan seterusnya. Dan tentu masih banyak lagi kisah menarik dan heroik yang tidak dapat disebutkan di sini perihal sosok fenomenal Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari sikap hidup sahabat agung ini kita dapat menggali mutiara berharga bagi hidup kita. Sebagai hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah, hendaknya kita harus senantiasa waspada terhadap tipu daya setan yang selalu mengancam kita, di mana makar dan bisikannya cukup berwarna dan berbahaya. Berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, kadarnya pun tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terhadap orang soleh, berilmu pengetahuan dan ahli ibadah, selain sengaja menghadirkan rasa ujub atau takjub dan bangga diri dengan amal soleh yang pernah diukirnya, dengan label ilmu yang dimilikinya, dengan prestasi kebaikan yang telah diwujudkannya, sehingga terkadang seseorang merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan dari orang lain dan mempunyai keutamaan beberapa tingkat dari orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ibrah yang dapat kita petik dari sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah, pertama, kekhawatiran sahabat dengan bisikan halus setan yang terkadang membuat kita terbuai dan terlena dan bahkan sangat menikmatinya, wal'iyazubillah. Yang kedua, terkadang kita terpesona dengan kelebihan yang kita punya, ilmu yang lebih tinggi dari orang lain, amal soleh yang mengungguli orang lain, sedekah yang banyak kita keluarkan, ukiran amal baik yang banyak diakui orang-orang di sekitar kita, kuantitas dan kualitas dakwah dan perjuangan yang menghadirkan decak kagum bagi orang lain, dan seterusnya. Kita tidak sadar bahwa setan sedang menggiring kita untuk memusnahkan pahala kebaikan kita itu, mengikis amal soleh yang telah kita perbuat dengan susah payah sepanjang waktu. Selanjutnya, para hadirin, kita tersanjung dengan pujian yang terhadap kita sebagai ahli ibadah, qari dan Al-Quran, sebagai imam yang indah bacaannya, ulama panutan, da'i yang tawaddu, aktivis dakwah, figur berbudi pekerti luhur dan yang senada dengan itu. Jika ini yang kita rasakan, berarti kita telah terjebak dengan permainan setan yang akan membinasakan kita, memusnahkan amal baik kita, menghancurkan ukiran amal ibadah kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita semakin mengenali diri kita sendiri, membaca kelemahan diri, mampu meraba potensi kebaikan yang mungkin kita ledakkan, dan mampu menyelamatkan diri dari tipu daya setan durjana. Ya Rabb, bimbinglah kami untuk mengenali tipu daya musuh kami, yaitu setan yang terkutuk. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa'lamu anna Allah amarakum bi amar bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, di tengah doa-doa kita bermunajat pada Allah, kita sisipkan doa-doa kita untuk saudara kita di Palestina dengan kunut nazilah. Semoga Allah menerima apa yang kita minta dan memenangkan dan menjauhi penderitaan bangsa Palestina dari siksaannya ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasarad din wahzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma 'alaika bil yahudi wa awanihim al mu'tadin allazina qatalu ikhwanana al muslimin al falastiniyin khassatan fi Masjidil Aqsa wa fi Gaza wa fi Palestina 'ammatan. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum bi as-saka ya allazi la yuraddu 'anil qawmiz zalimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan mujahidin di saudara kami di Palestina. Teguhkan iman mereka dan satukan barisan mereka ya Allah. Hancurkanlah kaum kufar dan kaum musyrikin. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa dalam segala sesuatu. Binasakanlah kaum Yahudi dan pasukan Israel dan juga negara atau orang-orang yang membantu mereka. Cerai beraikanlah kesatuan dan persatuan mereka ya Allah. Turunkan azab-Mu terhadap mereka ya Allah. Allahumma azib kafaratul wal musyrikin a'da'ad-din allazi yasudduna an sabilika wa yukazzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma inna naj'aluka wa nahura a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil ahadahum ya Ghaffar ya Jabbar ya Muntakim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munazzil kitab ya munziris sahab ya hazimil ahzab ihzimu wa zubansurna alaihim ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an tarfa'al bala an ikhwanina fi Gazzah wa ahliha wa an tansurahum ala aduwwihim wa an tarham al mustada'afina fi ibadika wa an taksiful umma an ummatina ya Allah. Allahumma afina wa tuhbina wahfazna wansurna wa farrij anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibud dunya wad din. Allahumma kfa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal wabar wa zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buladani muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.